Oke, baik lagi bersama gue di Teori Yuda. Pasti kalian kangen dengan diri gue ya. Dimana kita bakal ngebahas terkait dengan overcoming addiction, mengatasi adiksi, yang dimana gue akan membaca suatu teks di sini. Dan yang pasti di sini pasti ada solusi di dalamnya, dan kalian bisa menghasilkan suatu keseharian yang lebih positif, lebih kuat, lebih fun dibandingkan kalian melakukan suatu kebiasaan buruk. Seperti kalian bangun pagi, habis itu kalian pergi ke gym, habis itu kalian ke rumah lagi, ke kosan kalian mungkin, habis itu ke kosan itu kalian mungkin baca-baca buku dan hal semacamnya, meditasi, peregangan tubuh, dan beberapa jam setelahnya kalian pergi ke gym lagi, sosialisasi di sana, lu melakukan kardio karena sebelumnya lu melakukan weightlifting dan hal semacamnya, dan itu adalah fun dibandingkan lu melakukan kebiasaan buruk bermain game dan hal semacamnya yang buat diri lu semakin lemah dan buta akan sosialisasi dan tuli akan sosialisasi, dan akhirnya lu dianggap sebagai suatu hal yang aneh gitu, awkward, anjay gue bisa ngomongnya coy. So dan beberapa podcast berdurasi panjang yang gue dengar beberapa hari yang lalu, jadi ini beberapa hari yang lalu ya, jadi gue benar-benar masif banget dalam mengkonsumsi podcast sebelumnya, dan podcastnya pun bukan, atau media yang gue konsumsi bukan random. Ini mana gue bisa bilang kalau misalnya gue mengkonsumsi suatu hal itu bukan random, karena apa? Karena gue melakukan pencatatan di dalamnya, dan random podcast ini pasti berdurasi panjang, itu long. Dan dengan ini lu tidak random, lu melakukan pencatatan dan itu berdurasi panjang, itu bisa apa? Bisa melatih fokus lu gitu. Bisa melatih fokus lu. Dan apa yang menggambarkan hal ini? Menggambarkan hal ini adalah gue cukup optimis kalau semisal gue orang yang di kuliah orang yang dimana present banget, gue melakukan pencatatan, sedangkan ya gue bisa bilang 97% nya itu tidak mendengarkan dosen, dan gue yang paling bertahan untuk present dalam dengerin penjelasan dari dosen gue. Oke. Berkaitan dengan kecanduan internet, di situ gue menonton podcastnya berkaitan dengan kecanduan dalam internet, yang dimana kalau boleh gue jujur, karena pasti gue jujur ya, gue juga ingin mengendalikan internet gue. Gue nggak mau internet itu yang ngaruh ke keseharian gue, emosi gue, dan hal semacamnya yang nantinya kita bisa yang nantinya kita bakal jelasin di bagian selanjutnya. Ini mana kenapa gue menulis hal ini. Jadi gini, gue dalam fase yang banyak banget terjadi kemajuan dan juga kemunduran. Karena seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran, setiap umat itu memiliki fase kenaikan dan juga kegugurannya gitu. Tapi di dalam proses ini main manajemennya gitu. Nah, ini gue bikin geragi gitu, gear lu manajemen dan hal semacamnya. Seperti apa? Seperti ada tabir mimpi, yang dimana kalau misalnya tahu cerita Nabi Yusuf, correct me if I'm wrong ya, wallahu alam, unta gemuk itu dimakan sama unta kering gitu. Habis itu ada 7 tanaman yang subur sama 7 tanaman yang kering. Ini maksudnya apa? Jadi lu memakan sebagian dari apa yang lu tanam gitu dalam beberapa waktu. Untuk apa? Untuk nantinya kedepannya bisa mengatasi suatu masa sulit, yang dimana yang dijelaskan sebelumnya, yaitu di masa penurunan ini gitu. Jadi gue ingin mengatakan fase internet gue, karena jujur dalam fase-fase gue yang sekarang di bulan 6-7 ini, gue mengkonsumsi podcast terlalu berlebihan, dan gue benar-benar mau mengendalikannya. Dan sekarang alhamdulillah gue membuat tracker, dan sudah beberapa hari, sudah sampai 5 hari gue benar-benar strict dalam melakukannya. Walaupun dalam metode strikan maksudnya apa? Jadi strikan maksud gue itu penulisan seperti ini.
Jadi misalnya kita kasih contoh bermain game, dan kalian mau mengeliminasi kebiasaan bermain game ini. Dan solusi dari sebelum itu, maksud gue, solusi yang gue pikirkan dahulu itu adalah pemikiran Counter Striker dan hal semacamnya. Habis itu mungkin konsol game ini lo taruh di lemari lo dan hal semacamnya. Tapi ada yang lebih menarik, yaitu membuat hari lo semakin fun. Yang dimana lu optimalisasi untuk pergi ke gym misalnya dan hal semacamnya, sosialisasi dan hal semacamnya, sehingga lu jarang ke rumah. Dan akhirnya apa? Kebiasaan lu pergi ke gym, misalnya bekerja, sosialisasi dan hal semacamnya itu menjadi lebih fun dibandingkan lu bermain game. Dan itu adalah mindset yang gue sekarang lebih praktekkan dibandingkan gue fokus ke eliminasi. Jadi gue fokusnya sekarang lebih ke membuat gimana hari gue itu semakin lebih fun, lebih benar-benar hidup, tapi melakukan suatu hal yang positif. Gue sosialisasi dengan hal yang positif, tidak sosialisasi berkaitan dengan gue ke klub, minum bir dan hal semacamnya, tapi benar-benar positif. Dan itu lebih fun dibandingkan melakukan hal yang degenerate dan hal semacamnya. Atau bisa dibilang lebih fun dibandingkan bermain game dan hal semacamnya. Kita lihat lagi. Jadi dalam fase gue yang sekarang itu, ya tadi gue bilang ya, bulan 6 sampai 7 ini gue terlalu ada suatu bad chapter, dan akhirnya apa? Gue ingin hidup gue itu mengandalkan internet gue. Walaupun tadi yang gue bilang gue masif dalam melakukan pengkonsumsian itu, tapi gue melakukan pencatatan, gue ngelatih fokus gue dan hal semacamnya. Tapi gue rasa ada bad emotion di dalam situ, seperti yang ada dalam judul video ini, yaitu perasaan negatif yang ada di laptop. Jadi the bad emotion yang dimana gue bandingkan dengan diri gue yang misalnya mau konsumsi di laptop, habis itu gue bener-bener yang gue nilai diri gue itu learning ketika gue nonton YouTube dan hal semacamnya. Tapi ada bad perasaan negatif di dalamnya, negativity emotion di dalamnya, yang dimana ketika gue misalnya ke keluarga itu ada suatu hal yang aneh dan hal semacamnya, gue merasa males dan hal semacamnya. Dan ya lebih fun, lebih gue hidup ketika gue konsumsinya itu buku. Itu yang sekarang gue baca buku Quran, dan 60 menit gue baca Quran, 10 menit gue istirahat dengan melakukan meditasi, gue melakukan peregangan tubuh, atau gue melakukan recording dalam hal yang lebih random, lebih benar-benar tidak ada skrip. Gue benar-benar skripnya itu mungkin gue ambil buku jurnal gue, itu yang gue lakukan ketika gue istirahat, dan 60 menit lagi gue baca Quran lagi dan hal semacamnya. Ini bukan seperti gue ria dan hal semacamnya, tapi gue baca Quran, dan I hope lu baca Quran juga, dan lu dengan gue melakukan melakukan hal yang positif, lu juga bisa melakukan suatu hal yang positif gitu. Gue melakukan positif, lu harus bisa melakukan hal yang positif juga gitu. And that's it, anjay. So, jadi gue ingin mengandalkan internet gue, ini mana bukan mengandalkan internet gue, tapi gue ingin mengandalkan internet. Dan jadi internet itu berkesinambungan dengan hidup gue, bukan internet itu yang ngaruhin hidup gue. So, lu pasti nangkap apa yang gue maksud. Karena itu cukup mengendalikan my emotion dan semacamnya ke area yang negatif dan buruk, perasaan negatif di laptop. Dan kira apa? Ini yang gue pikirin, dan gue langsung kasih tahu aja, gue visualisasiin. Ini mana? Gue mungkin pernah gue buat video ini mana gue taruh laptop gue itu di atas lemari orang tua gue. Ini lemari, ini laptop. Dan ya itu gue lakukan. Itu gue lakukan di hari pertama gue mau, ya bisa dibilang dopamin. Dan akhirnya gue strike ke hari kelima. That's very awesome. Dan sekarang gue taruh laptop gue di lemari kamar gue, dan itu masih cukup bisa mengatasinya. Jadi ya gue naruh laptop gue di lemari gue. Gue tidak menaruh laptop gue itu di meja belajar gue dan semacamnya, karena
ini sesuai dengan pengalaman gue, ini mana mungkin kalian tidak relate atau mungkin ada yang relate juga. Ini mana ketika gue lihat laptop aja, itu gue tidak kecenderungan untuk menonton YouTube dan hal semacam. Dan akhirnya bad emotion yang gue sebutkan sebelumnya itu terjadi, dan gue nggak mau itu terjadi gitu. Bad emotion, kok ini nggak mau ini sih, bad emotion yang tadi gue jelasin mana tadi ya, ke keluarga gue dan hal semacam itu akan terjadi lagi, dan gue nggak mau itu terjadi. Dan akhirnya ya solusinya adalah gue naruh laptop gue itu di lemari gue, lemari buku. Kenapa bro? Lemari buku gue gitu. Tapi dalam podcast yang gue dengar itu, pembicara berkata kalau ia memiliki masalah internet dalam addiction di HP-nya. Dan ini pernah gue terjadi dalam hidup gue. Dan ini udah gak terjadi dalam hidup gue karena gue udah mengalaminya. Gue teradiksi dengan gue nonton anime dan game. Dan solusinya gue mengganti seakan-akan HP gue itu dengan pocket notebook, buku pocket. Masih punya pocketbook. Jadi ya, karena biasanya gue di HP ini juga sebagian besar gue mencatat, menulis, mengetik dan hal semacamnya, ya gue pindah aja ke pocket notebook gitu. Dan ini gue udah atasin, dan masalah pembicara yang dalam podcast yang gue denger itu udah nggak dalam diri gue. Dan yang kedua, HP gue kentang. Gue jujur, masalah spesifik yang mungkin dalam pembicara ya, ia selalu memegang dan membawa iPhone-nya ke gym dan semacamnya. Lalu ketika ke rumah, karena HP masih dalam kawasan dan pandangan dan jangkauannya, ia mudah untuk mengenggamnya. Kemudian muncul intuitif terkait dengan ingin menggunakan sesuatu yang negatif seperti apa. Nah ini gue berhentiin sampai sini dulu. Ini gue visualisasiin yang dimana ketika ia membawa HP-nya itu ke gym, ini pasti lu nangkap lah apa yang dia maksud. Dan ketika udah balik ke rumah, itu muncul intuitif seperti gue melihat laptop gue pun itu ada gairah untuk gue nonton YouTube gitu. Ketika gue laptop gue, dan kira gairah nonton YouTube. Dan kalau beliau itu karena dari ini gue melihat suatu kesinambungan, dan kira apa? Oh, berarti sumber ininya itu harus nggak ada dalam jangkauan gue. Entah itu karena laptop ini terlalu gede ya. Kalau misalnya kalian masalah itu seperti yang dalam pembicara podcast yang gue dengerin, HP ini gampang untuk diumpetin dan hal semacamnya. Dan kira apa, lu bisa minta bantuan ke orang tua lu atau adek lu atau kakak lu untuk nyembuhin HP lu dalam tidak sepengetahuan diri lu gitu. Jadi hal negatif yang dalam pembicara podcast yang gue dengerin, dia dimulai dengan mengirim pesan ke DM di Instagram dan akhirnya end up ke scrolling reels. Dalam sepengetahuan dan seingat gue, beliau mengatakan kalau misalnya menghabiskan 3-4 jam gitu. Dan gue ingin melakukan menjalankan suatu hal. Pembicara yang gue maksud di sini itu bukan ya kayak level gue. Maksud gue, level beliau itu jauh di atas gue banget. Nah, semoga kalian bisa nangkap apa yang gue maksud. Dan ya, gue ingin membicarakan suatu hal yang seperti itu aja. Nah, ini ada solusi dari beliau karena teradiksi dengan HP-nya, beda dengan gue, tapi bisa gue implementasi di laptop gue, jadi itu cukup membantu. Jadi solusi dari beliau karena beliau itu teradiksi dengan HP-nya, dia mengganti HP-nya itu dengan buku fisik, bukan buku fiksi, buku fisik. Gue sudah pernah melakukannya. Jadi apa? Jadi ketika beliau itu pergi ke gym, beliau membawa buku fisiknya, tidak membawa HP-nya. Dan ini gue ingin melakukan satu hal, dimana ketika beliau itu ke gym, karena kata beliau itu dia biasanya ke gym itu melakukan peninjauan atau tracking. Apa maksud tracking yang gue maksud? Jadi misalnya berapa kilogram yang diangkat, berapa repetisi atau perulangan yang diangkat, dan hal semacamnya. Berapa lama beliau
berapa lama beliau ke gym dan semacamnya, beliau track akan hal tersebut. Dan itu biasanya dilakukan di aplikasi iPhone-nya gitu, di HP-nya. Nama aplikasinya sekarang gue gunakan itu Strong, dan mungkin masih digunakan oleh pembicara di podcast yang gue dengar itu, Strong. Dan gue ingat suatu aplikasi Strong yang dimana gue masih memiliki masih memiliki program yang bisa kalian nikmatin, gimana cara dapetin six pack, fit taper, dan juga tubuh yang estetik. Di link paling atas di bawah video ini, lu bisa pakai link free dengan lu aplikasi Strong. Yaitu di situ ada namanya jadi change workout yang bisa lu lakuin, dan ya itu bisa membantu diri kalian untuk mendapatkan six pack dan hal semacamnya. Jadi itu aplikasi Strong, kalian download dulu aplikasi Strong dan hal semacamnya. Gue tidak dipromosi, tidak dipromot akan hal ini, cuman gue menginginkan suatu hal yang terbaik bagi kalian. Anjay, aplikasi Strong biasanya meninjau dengan aplikasi Strong, dan akhirnya ya bisa bisa meninjaunya dengan buku fisik dan juga dengan jam tangan yang mungkin sekarang dia pergi ke gym nyampe jam 2.30 berarti sampai 3.30 dan hal semacamnya. Dan beliau bisa meninjaukan berapa kilogram yang diangkat dan berapa repetisi yang diangkat dengan menulisnya di buku fisik. Oke. HP-nya disimpan di dalam drawernya gitu. Jadi sebelum pergi gym, sebelum ke gym, tapi di malam harinya ketika beliau sudah merasa untuk menggunakan HP-nya secara penting, seperti di mana pesan pentingnya sudah dijawab oleh atau mengirim pesan penting dan semacamnya, membooking pesan makanan di gym ya dan semacamnya, itu ya taruh di drawernya. Drawer itu lemari kan ya, bahasa Indonesianya. Jadi correct me if I'm wrong. Jadi gue yang sedang terdistraksi di laptop, gue bisa implementasi di laptop gue. Jadi di laptop gue ini gue taruh di lemari gue, di samping lemari gue, dan akhirnya itu bisa membantu diri gue untuk tidak menggunakan laptop ini secara masif, secara tergairah untuk menggunakan YouTube dan semacamnya. Karena ketika gue melakukan itu, sungguh gue nggak mau perasaan negatif ketika gue menggunakan laptop itu terjadi dalam hidup gue lagi. Dan ketika gue melakukan ini, gue membaca Quran lebih banyak, gue membaca buku fisik yang benar fisik, bukan elektronik. Nah ini gue itu lebih lebih membuat diri gue semakin senang dan hidup gue makin hidup gitu. Jadi ini ada konklusi apa? Konklusi yang mungkin gue dapetin ketika gue record video ini, bukan ketika gue sebelum scripting dan hal semacamnya. Itu konklusinya adalah screen time atau durasi kalian ngelihat HP lu atau laptop lu atau apapun yang elektronik, ya pasti kalian tahu apa namanya elektronik ya. Durasi dalam hal ini itu ketika kalian melakukan dalam suatu hal yang positif, ketika melakukan tugas hal semacamnya, itu tidak selalu berkorelasi dengan suatu hal yang positif. Alasannya apa? Tidak sesuai ya ini gue. Tidak sesuai ya. Karena apa? Sesuai pengalaman gue bro. Gue durasi dalam ini tuh gue positif banget dalam laptop, dalam HP gue dan hal semacamnya. Apalagi terlebih lagi dalam laptop gue ini positif. Dan ketika gue dalam laptop ya gue nggak nonton porno dan gue tidak menonton game dan hal semacamnya. Ketika bersendiri untuk gue fun untuk melakukannya, no. Sekarang gue lebih enak untuk gue pergi ke gym dan akhirnya gue sosialisasi, gue mendapatkan ide dan gue ngutarin ke kalian semua, dan kalian cukup relate dengan diri gue, dan akhirnya lu dengar ocehan gue dan hal semacamnya, dan akhirnya lu bayar program gue, and that's very good. Dan kalian bisa ketemu dengan gue dan hal semacamnya, dan kita bisa Discord bareng, kita bisa Zoom bareng, dan kita bisa membuat dunia ini semakin lebih baik, and that's very awesome gitu kan. Anjay, gue mau apa sih? Jadi ketika gue melakukan suatu kegiatan dengan laptop gue dan itu screen time itu positif, tidak berkorelasi dengan sesuatu yang positif. Karena apa? Tadi yang gue sebutin sebelumnya bro. Padahal gue learning di dalamnya. Gue melakukan pencatatan, gue menonton media yang berdurasi panjang yang melatih daya fokus gue, tapi karena itu elektronik, boom, akhirnya apa? Itu terjadi result yang buruk. Seperti yang gue jelasin sebelumnya. Jadi
bullshit untuk orang-orang yang bilang screen time itu tergantung dengan kegiatan lu dan hal semacamnya. No, lu harus benar-benar pintar akan melakukan screen time ini dan hal semacamnya. Dan ini gue lagi melakukan screen time di laptop gue, dan di 3 jam 1 sampai 2 jam sebelumnya gue benar-benar nggak melakukan screen time. Melakukan screen time karena sebelumnya gue ya pokoknya nggak masif banget, karena gue membaca buku. Abis itu ketika gue pipis itu gue nge-track, akhirnya gue nyalain HP gue untuk gue lihat jam dan hal semacamnya. Cuman itu nggak terhitung screen time banget gitu kan. Jadi 1 sampai 2 jam sebelumnya itu gue bener-bener tidak melihat laptop gue secara masif, tidak membaca buku di elektronik laptop gue secara masif, dan di HP gue pun no. 1 sampai 2 jam sebelum gue record video ini gitu. Oke. Gue modifikasi dan gue implementasi di hidup gue. Dan karena apa, gue cukup merasakan suatu perasaan negatif dalam kondisi YouTube dan semacamnya di laptop gue ini. Dan akhirnya gue scrolling di YouTube dan semacamnya, itu ada suatu hal yang perasaan yang negatif di laptop. Dan akhirnya gue merasa ada emotion yang buruk ketika gue di keluarga gue dan hal semacamnya. Nah, sebelumnya gue nilai e-learning, tapi gue benci untuk menilainya sebagai learning karena ada suatu perasaan yang buruk di dalamnya. Tapi sekarang gue benci mengatakan learning karena apa? Muncul perasaan negatif, bro. Ini bukan berkaitan dengan bang. Nah, ini gue ada satu hal yang gue harus ituin. Bang, tapi emang ketika lu learning itu akan ada muncul hal yang negatif. Contohnya apa? Contohnya misal lu sedang belajar buku fisik, buku yang benar-benar hard file itu di meja belajar lu, dan akhirnya muncul perasaan negatif yang dimana itu not fun dan hal semacamnya gitu. Dan not fun ini ketika 3 tahun setelahnya itu akan melakukan kesenyuman. Contohnya kalian membaca buku, padahal gue gak setuju sih akan hal ini. Ya, gue benci dengan sistem edukasi pendidikan di kuliah dan hal semacamnya, karena itu scam. Cuman gue contohin aja. Misalnya lu baca buku fisika di SMA lu, dan ketika lu baca buku fisika di 1 jam, dan akhirnya lu bukan 1 jam deh, di pertengahan 1 jam ini, satu jam pertengahan di proses kalian belajar, kalian melakukan capek dan hal semacamnya, gue mending gue main game dan hal semacamnya. Tapi ketika kalian emang benar-benar masih game, karena kalian membaca buku fisika sembari dengan ada kegiatan hari kalian sosialisasi dan hal semacamnya, kalian pergi ke gym dan hal semacamnya, walaupun ketika sosialisasi ini tidak korelasi banget dengan fisika, makanya gue benci dengan sistem edukasi pendidikannya. Dan akhirnya itu lebih fun dibandingkan game gitu. Dan 3 tahun setelahnya kalian akan smile dengan ketika 3 tahun setelahnya kalian mendapatkan grade yang bagus dan hal semacamnya. Nah, itu berbeda dengan hal seperti ini yang gue jelasin terkait dengan ada perasaan negatif ketika gue learning di laptop. Karena ketika gue terus-menerus melakukannya, itu benar-benar worstnya adalah bukan result yang seperti yang dijelasin di sini, yaitu resultnya itu adalah akan smile dan akhirnya orang tua gue proud dengan diri gue dan hal semacamnya. Tapi bukan hal yang seperti ini. Resultnya itu adalah gue makin tidak dekat dengan orang tua gue, dengan keluarga gue dan hal semacamnya gitu. Karena bad emotion tadi yang gue jelasin, ada perasaan suatu hal-hal negatif, perasaan negatif ketika gue mengkonsumsi media di laptop gue ini. Jadi ini bukan berkaitan dengan bang, tapi lo harus melakukan yang tidak ada motivasi di dalamnya, dan itu pasti harus lo mengandalkan disiplin diri, dan disiplin diri pasti cenderung dengan yang negatif ini. Dan akhirnya ketika lo muncul negatif mulu, dan akhirnya lu jadi semakin kuat bang dan semacamnya, tapi resultnya akan semakin lebih lebih menyenangkan diri lu. Tapi ini bukan berkaitan dengan seperti ini, bro. So, kalian pasti nangkap apa yang gue maksud. Ini bukan soal itu. Jadi gue melakukan ketika selepas menulis skrip bisnis gue. Jadi gini, gue ini
metode yang gue gunain ketika gue manajemen laptop gue agar gue benar-benar benar-benar gue ini tidak teradiksi dengan laptop gue ini lagi gitu. Dan akhirnya perasaan bad emotion, negativity tadi itu benar-benar gue minimalisir. Jadi gue melakukan ketika selepas mulai script bisnis gue, bukan seperti ini sih. Jadi mungkin kita lakuin di pagi hari. Ketika gue di pagi hari, sekarang di pagi hari gue sebelumnya itu gue nyalain laptop gue. Tapi sekarang gue nggak melakukan hal itu karena apa? Ketika gue buka laptop gue dan gue nulis di Twitter, habis itu gue baca ebook di laptop gue, itu akan kecenderung untuk gue mengkonsumsi YouTube. Karena sebelumnya gue pernah lakuin. Jadi sebelumnya itu ini adalah sebelum dan present yang sekarang. Sebelumnya ini. Dan sebelumnya itu gue pakai laptop gue untuk gue nulis di Twitter, tweet di Twitter, karena ini semacam produksi. Dan gue juga melakukan ebook, baca ebook. Tapi ini gue lakuin karena tadi cenderung yang gue jelasin sebelumnya. Sekarang ini gue replace menjadi HP gue. Dan akhirnya gue gue menulis tweet bisa. Dan ebooknya ini, karena ebooknya di file laptop gue. Akhirnya gue pakai Google Drive. Boom. Oke. Jadi ketika gue sebelumnya itu, ketika gue udah nyelesain ini, itu gue matiin laptop gue. Cuman ada suatu hal yang negatif tadi, yang kemungkinan tadi gue lebih mudah untuk nonton YouTube dibandingkan gue matiin laptop gue dan semacamnya. Dan akhirnya gue di pagi hari gue nggak buka laptop gue. Jadi ya gue simpen dalam lemari gue. Bener-bener ketika gue sudah selesai menggunakan laptop gue ini, karena di jam setelah ini gue masih ada suatu jadwal untuk gue balas pesan penting di WA gue. Dan setelah itu gue bakal matiin laptop gue dan gue simpan dalam lemari gue. Dan akhirnya gue pakai lagi mungkin besok di jam sebelum jam 12, sebelum waktu zuhur, karena gue kerjanya sebelum jam sholat. Ya 15-30 menit sebelum sholat gue ambil laptop gue bekerja dan langsung macamnya. Dan gue kerja bisnis di beberapa 10-10 menit sebelum azan. Nah, seperti yang gue jelasin sebelumnya. That's it. Jadi gak ada perasaan negatif akan gue mau learn di YouTube dan semacamnya. Gue jadinya ketika gue learning di YouTube, dan itu akan menunjukkan satu hal yang negatif seperti yang gue jelasin sebelumnya, dan gue gak mau itu terjadi dalam hidup gue. So, hope ini membantu diri kalian semua. Kalau misalnya kalian ada tradisi dengan laptop lu seperti gue, atau mungkin HP lu seperti pembicara yang gue dengar di podcast gue, di podcast gue, seperti pembicara yang gue dengar di suatu podcast. Nah gitu. So, see you tomorrow. Hope ini membantu diri kalian. Gue tunggu di atas. Kita akan sama-sama ke puncak. Misalnya kita sama-sama menjadi semakin lebih baik itu. Bukan ke puncak Bogor ya. See you tomorrow.